Jadi tetap tenang, tetap komitmen jangka panjang, konsisten investasi, gitu ya. Jadi tetap tenang, turun aja nggak apa-apa, nggak akan mungkin hilang. Misalnya dari dulunya 900.000 tiba-tiba jadi 100.000, jadi 50.000, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B, konten Ahmad Jubedi, masih membahas seputar emas. Jadi emas, karena emas itu memang barang atau bahan tambang yang sangat berharga dari tahun ke tahun, dari zaman dulu, sekarang, dan yang akan datang, sangat berharga dan dinikmati. Dan bahkan bisa digunakan sebagai penanda kemakmuran. Dulu penanda kemakmuran pada saat zaman raja-raja, zaman sultan, zaman khalifah, begitu ya. Kekhalifahan itu kan emas sebagai penanda kekayaan. Bahkan kalau pada zaman raja itu namanya zaman keemasan, kan begitu. Itu sebagai penanda dan akan tetap bernilai. Kali ini Pak P akan membahas tentang fenomena, yaitu saat emas turun, tipsnya bagaimana, atau tips menghadapi saat emas turun. Ini yang sudah punya ya. Nah, sudah punya. Maksudnya sudah punya itu berarti kan sudah punya. Kalau yang belum kan itu saatnya membeli, begitu ya. Oke, tapi sebelum video ini berlanjut, jangan lupa bagi yang belum subscribe ya. Bagi yang baru tahu channel ini adalah channel Ahmad Jubedi seputar emas, perencanaan keuangan, dan pendidikan. Oke, seperti itu. Oke. Sekarang Pak B akan mengatakan memberikan informasi, yaitu 5 tips saat harga emas itu turun. Nah, turun dan turun. Hari ini kan turun. Itu bagaimana? Nah, bagi yang tidak usah gini ya, tidak usah bingung ya. Jadi yang pertama itu adalah tetap tenang. Jadi tetap tenang, tetap komitmen jangka panjang, konsisten investasi, gitu ya. Jadi tetap tenang, turun aja nggak apa-apa, nggak akan mungkin hilang. Misalnya dari dulunya 900.000 tiba-tiba jadi 100.000, jadi 50.000, enggak. Beda dengan saham itu bisa turun drastis, gitu ya. Itu ya. Atau kripto misalnya kan bisa turun drastis, dari yang dulu berapa juta sampai hanya berapa ribu itu bisa. Tapi kalau emas, sepanjang Pak B tahu, turun itu karena fluktuatif saja. Jadi turun naik dalam jangka pendek. Jadi dalam jangka panjang itu biasanya naik. Walaupun memang tidak sangat signifikan, kecuali terjadi hal-hal yang memang sangat besar. Dulu kemarin itu misalnya perang dagang antara Amerika dan Cina, terus pandemi, terus perang yang lain ya, itu seperti itu. Itu kan mempengaruhi, karena ini adalah keadaan geopolitik global yang akan mempengaruhi harga emas. Oke, jadi yang tetap tenang itu ya tetap tenang, tetap komitmen aja, tiap bulan beli kan tetap tenang. Yang kedua adalah posisi kita di mana. Apakah lagi mau jual? Kalau atau mau beli. Ya, kalau mau jual, jangan jual dulu karena emas lagi turun. Lupa, kalau kepepet Pak, itu butuh uang banget. Itu salah satunya bisa digadai. Tapi kalau sangat kepepet ya silahkan aja dijual. Misalnya terjadi hal-hal yang kecelakaan atau mungkin tiba-tiba di PHK. Nah, itu kan accident yang tidak bisa kita mampu kendalikan, begitu ya. Nah, silakan, itu kan alternatif terakhir kan, gitu ya. Tuh, tapi kalau masih bisa digadai misalnya beberapa saat, itu silahkan. Nah, kalau pada saat beli kan kita senang ya, dengan anggaran yang sama dapat gramasi lebih banyak. Jadi tetap tadi kan tenang, tiap bulan kan beli. Sehingga pada saat beli itu kan dengan anggaran yang sama, masa lebih banyak, kan seperti itu. Apalagi nanti membelinya itu lewat pegadaian misalnya, atau lewat tabungan ya. Jadi kan tadinya cuma dapat 1 gram misalnya, ternyata dapat 1,2 gram atau dapat 1,3 gram. Dan dengan budget yang sama, uang yang sama, tapi dapat gramasi atau saldo emas itu lebih besar. Itu kalau posisi kita di mana, posisi mau jual. Nah, mau jual tunggu dulu.
Tapi kalau mau beli silahkan beli, kan seperti itu. Oke, sekarang yang kedua, yang ketiga ya. Nah, ini mau dijual atau digade. Tadi itu apa alasannya? Kalau sangat kepepet dan harus itu satunya yang dibeli, dijual ya jual saja. Kalau bisa digade, gede saja. Kalau misalnya hanya butuh separuh ya mungkin ya. Ini alternatifnya adalah dijual separuh, dijual semua, nanti dibelikan lagi yang separuh. Untuk menahan lindung nilai ini sehingga tidak habis semua. Karena kalau kita pegang uang itu kan nanti kemungkinan habis semua gitu ya. Itu. Terus ingat, investasi ini adalah investasi jangka panjang. Jadi yang keempat adalah investasi jangka panjang. Ya. Jadi investasi jangka panjang. Ini investasi jangka panjang. Jadi emas itu tidak, karena dalam tangga itu kan naik turun iya, tapi dalam jangka panjang. Oke. Dan emas itu kan jelas ya. Jadi emas itu investasi yang jelas. Jadi kalau kita pegang, nah misalnya pegang seperti ini kan jelas. Ada sertifikatnya. Kalau pegang ini juga jelas. Ya, seperti ini kan juga jelas. Ini adalah luar biasa. Jadi ada underlying kalau saya ya, itu luar biasa untuk kita bisa menjadikan ini sebagai investasi. Terus yang terakhir adalah emas itu tetap bernilai. Sejak dari dulu investasi emas sampai sekarang, bahkan sampai akan datang, itu diminati ya, disukai banyak orang. Oke, memang kenaikannya tidak tinggi, tidak cepat begitu, tapi ini adalah yang aman menurut Papi. Jadi aman secara resiko investasi. Jadi ketika turun ya begitu pada saat kita mau jual tahan dulu, begitu kita mau beli ya beli aja, kan dapat banyak. Tapi kan karena kan sudah ada rencana bahwa komitmen tiap bulan itu beli. Tuh, jadi tetap tenang. Nah, tetap komitmen jangka panjang. Karena emas itu kan Papi sudah berkali-kali mengatakan itu satu, lindung nilai, liquid, aman. Bahkan Pak penyimpanannya Pak misalnya. Kan kalau cuman beberapa kan enggak cuman simpan hanya kita dan Tuhan yang tahu begitu ya. Nah, kalau jumlahnya banyak kita harus menggunakan safe deposit box di bank, atau kita beli sendiri untuk disimpan di rumah. Jadi itu adalah cara atau tips menghadapi saat harga emas. Karena emas itu turun naik, sekarang naik, besok beberapa bulan lagi turun naik, tapi dalam jangka panjang grafiknya itu selalu naik. Oke, semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa bagi yang belum subscribe agar channel ini berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Sedikit-sedikit membeli emas sedikit-sedikit, beli, simpan, lupakan. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.